Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aja Mejanima dengan NIM 25111111222009. Saya mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lama Mangkurat. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria pada manusia. Oke, jadi apa sih itu sistem urinaria? Nah, jadi sistem urinaria itu merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi apa sih fungsi dari sistem urinaria itu sendiri? Jadi yang pertama itu adalah meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Terus yang kedua itu untuk menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion biokarbonat ke dalam urin. Yang ketiga itu untuk menghemat pengeluaran nutrisi serta pembuangan nitrogen yaitu urea dan asam urat. Yang keempat, itu adalah membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan. Deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Nah, jadi si sistem uriner ini memiliki komponen utama. Yang pertama itu adalah ginjal. Nah, ginjal itu adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cukungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Nah, cekungan ginjal disebut hilus renalis. Terus ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjangnya 11,5 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya 3,5 cm, dengan berat antara 120 sampai 170 gram, atau sekitar 0,4% dari berat badan. Nah, ginjal itu terletak di sekitar vertebrata T12 sampai L3. Ginjal kiri itu lebih besar daripada ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria itu lebih panjang dari ginjal wanita. Terus letak ginjal kanan itu lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Nah, ginjal itu terbungkus oleh jaringan ikat kapsularenis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal itu terdapat nefron yang berjumlah 1 juta nefron. Nah, si ginjal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah korteks dan medula. Korteks. Nah, korteks ini terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal. Terus medula. Medula ini terletak lagi profundus. Banyak terdapat ductuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Nah, ginjal itu merupakan unit ya fungsional nefron. Nefron pada ginjal itu dapat dibedakan menjadi dua jenis nefron, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedullaris, yang pada dasarnya itu mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Oke, dari nefron corticalis terlebih dahulu, dia terletak pada bagian luar korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau penetrasi hanya sampai ke zona luar medula. Terus ada nefron juxtamedullaris, yaitu nefron yang glomerulinya itu terletak di dalam korteks dekat dengan korteks medula dengan lengkungan Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Nah, sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Oke, fungsi ginjal. Yang pertama itu untuk mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh itu mengalami kelebihan cairan, maka ginjal itu akan mengekspresikan cairan tersebut dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air itu lebih pekat.
Terus yang kedua itu mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Terus yang ketiga, itu untuk mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal itu akan mengekskresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Terus yang keempat itu adalah mengekskresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal itu terdiri dari ureum, asam urat, kreatinin, bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. Baik, selanjutnya ada ureter. Nah, ureter ini adalah di bagian yang sini guys, yang panjang ini ya. Nah, ini ada ginjal. Oke. Ureter sendiri itu adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari film ginjal ke kandung kemih. Sistem ureter pada orang dewasa itu memiliki panjang 20 sampai 30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter itu terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Nah, ureter sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ureter pars abdominalis. Dia berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. Terus yang kedua adalah ureter pars pelvica, berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Lapisan ureter sendiri itu terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah atau otot polos, dan lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hypogastrika, dan arteri vesikalis inferior. Persarapan ureter ini merupakan cabang dari plexus mesentericus inferior, plexus spermaticus, dan plexus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Terus yang ketiga ada kandung kemih. Nah, kandung kemih atau vesika urinaria adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih itu terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu adalah otot polos. Terdiri dari tiga lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Nah, dinding kandung kemih itu terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah badan atau korpus, dan yang kedua itu adalah leher atau kolum. Nah, dari badan itu berbentuk ruangan yang berdinding otot. Terus ada leher yang berbentuk corong. Nah, dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang simpasis pubis. Persarapan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medulla spinalis melalui plexus sacralis, terutama berhubungan dengan medulla spinalis. Nah, selain nervus pelvicus, terdapat dua tipe persarapan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus hypogastricus. Nah, yang terakhir ini adalah uretra. Uretra sendiri itu merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada dua sfinkter uretra, yaitu yang pertama adalah sfinkter eksterna, ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Yang kedua adalah sfinkter interna. Dia terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Nah, ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita.
Nah, panjang uretra pria dewasa, antara lain tuh, 23 sampai 25 sentimeter, yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita itu antara 3 sampai 5 sentimeter. Nah, uretra pada wanita itu terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Nah, salurannya dangkal. Dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium uretra eksterna. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.